Hai semua, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku mau berbagi cerita tentang luka yang begitu dalam, tentang seorang ibu yang dikhianati di saat paling rapuh, saat sedang mengandung anak dari suami yang ia cintai. Eits, tapi jangan buru-buru merasa iba, karena pada akhirnya ibu ini membalas semuanya dengan cara yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Langsung saja. Aku menikah muda di usia 24 tahun. Suamiku sebut saja namanya Dika, pria yang aku pikir akan jadi teman hidupku sampai tua. Kami pacaran 3 tahun, lalu menikah. Awalnya pernikahan kami sangat bahagia. Kami tinggal di rumah kecil, sederhana tapi hangat. Kami menabung bersama, bangun bisnis kecil-kecilan, lalu kabar bahagia datang. Aku hamil. Saat itu aku pikir hidupku lengkap. Tapi ternyata semuanya berubah di bulan keempat kehamilanku. Dika mulai sering pulang larut. Katanya kerjaan, tapi aku tahu bukan itu. Dia mulai jarang menyentuhku, bahkan bicara pun jarang. Aku coba bertahan, berpikir mungkin dia stres. Tapi firasatku sebagai istri gak pernah salah. Sampai suatu malam, dia tertidur dan aku melihat ponselnya. Ada pesan dari wanita lain yang berbunyi, "Makasih sayang, tadi malam luar biasa." Duniaku runtuh. Bayangkan, aku duduk sendiri di kasur, pegang perut yang mulai membesar sambil baca pesan mesra dari suami ke wanita lain. Aku menangis diam-diam setiap malam supaya anakku gak ikut merasakan sedihku. Tapi rasa sakit itu gak bisa aku sembunyikan selamanya. Dika bahkan gak peduli kalau aku nangis. Dia mulai terang-terangan selingkuh. Dan saat aku bertanya, dia bilang, "Kamu gak menarik lagi, lihat diri kamu sekarang." Aku hancur, tapi aku tahu aku gak boleh hancur terlalu lama. Aku diam, tapi mulai bergerak. Di balik air mata, aku susun rencana. Aku mulai belajar hal-hal yang dulu aku abaikan, tentang keuangan, tentang bisnis, tentang kemandirian. Aku rahasiakan semuanya. Aku bangun brand kecil lewat online shop dengan nama samaran. Aku jual produk bayi, skincare ibu hamil, dan dalam 5 bulan, bisnisku meledak. Uang mulai masuk, tapi aku tetap diam. Masih tidur di rumah yang sama, tapi hati dan pikiranku sudah di tempat lain. Sampai hari anakku lahir, aku putuskan waktunya balas dendam. Bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan lempar barang, tapi dengan surat. Aku taruh surat di meja makan, di atasnya ada satu map tebal isinya surat cerai, bukti cat perselingkuhan dia, laporan ke pengacara, dan satu salinan rekening bisnis aku yang sekarang berisi hampir 500 juta rupiah. Aku tulis di akhir surat, "Terima kasih sudah mengusirku dari hidupmu. Karena itu aku jadi menemukan versi terbaik dari diriku sendiri." Lalu aku pergi dengan anakku. Hari itu aku tidak hanya melahirkan anakku, tapi juga melahirkan kembali diriku sendiri. Setelah aku cerai, aku pindah ke kota baru. Aku mulai dari nol, tapi sekarang bisnis onlineku stabil. Bahkan aku punya beberapa karyawan. Anakku tumbuh sehat, tanpa beban, tanpa drama.
Aku belajar untuk hidup sendiri. Pelan-pelan aku belajar bahagia lagi, sampai suatu malam aku buka DM Instagram. Ada pesan dari Dika, mantan suamiku, yang isinya, "Apa kabar? Boleh ngobrol sebentar?" Awalnya aku abaikan, tapi dia terus kirim pesan. Akhirnya aku izinkan dia video call dan aku nyaris gak percaya. Dia sekarang kurus, kusut dan terlihat seperti orang yang kehilangan arah. Dia bilang, "Aku kehilangan semuanya. Wanita itu cuma manfaatin aku. Sekarang dia pergi. Aku gak punya uang, gak punya rumah. Aku rindu anak kita." Dan akhirnya dia bilang sesuatu yang aku tunggu-tunggu selama ini. Dia bilang, "Aku menyesal ninggalin kamu." Jujur, bagian dari diriku merasa puas, tapi bagian lain merasa bingung. Aku bukan lagi wanita yang dulu. Sekarang aku punya kekuatan untuk memilih. Tapi aku bukan perempuan pendendam, dan yang paling penting sekarang adalah anakku. Jadi aku bilang ke Dika, "Kamu boleh ketemu anakmu, tapi hanya sebagai ayah. Aku bukan milikmu lagi." Dan dia hanya terdiam. Mungkin baru kali ini dia sadar, wanita yang dia remehkan sekarang berdiri lebih tinggi dari dia. Sejak saat itu, Dika beberapa kali datang untuk menjenguk anaknya. Aku izinkan, tapi aku tetap jaga jarak. Aku tahu, memaafkan bukan berarti menerima kembali. Aku bisa memaafkan, tapi bukan untuk dia, untuk diriku sendiri. Sekarang fokusku cuma satu, masa depan anakku. Dan aku ingin dia tumbuh dengan satu pelajaran penting, bahwa ibunya pernah disakiti tapi tidak pernah membalas dengan kebencian. Ibunya memilih untuk menang dengan cara yang elegan. Buat kamu yang lagi berjuang di situasi yang mirip, ingat satu hal, kamu gak perlu balas dendam dengan luka. Balaslah dengan keberhasilanmu. Dan ketika mereka kembali dengan penyesalan, kamu bisa tersenyum dan bilang, "Sudah terlambat. Aku bukan lagi wanita yang kamu tinggalkan dulu." Jangan pernah ragu untuk bangkit, karena kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Dan aku adalah buktinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu cerita dan curhatan ibu rumah tangga lainnya. Sampai jumpa.